Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan memberikan materi pelajaran tentang seni lukis. Kalian tahu apa artinya itu seni lukis? Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Pengertian melukis adalah kegiatan membuat gambar dengan menggunakan bolpen, pensil, kuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Tapi pada biasanya apabila kita melukis itu harus menggunakan media-medianya, yaitu yang berupa cat. Atau pengertian melukis yang lebih sederhana adalah kegiatan membubuhkan cat kental maupun cair di atas bidang datar. Jadi cat yang kita gunakan itu boleh menggunakan catnya yang kental ataupun bisa juga menggunakan cat yang cair. Itu tergantung teknik penggunaannya. Sebelum kita melukis, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu yaitu tentang tema apa yang akan kita jadikan sebagai lukisan. Tema-tema itu terdiri dalam 6 macam. Nah, tema seni lukis yang pertama yaitu manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya, Ibu menggambar atau melukis wajah Ibu sendiri. Nah, berarti itu temanya adalah manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu manusia dengan manusia lain. Contohnya, Ibu menggambar kalian atau menggambar salah satu teman Ibu. Nah, berarti lukisan itu temanya adalah manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, yaitu manusia dengan alam sekitar. Contohnya, yaitu Ibu misalnya menggambar alam sekitar yang ada di gunung contohnya ya, atau alam sekitar laut, sekitar persawahan atau bukit dan sebagainya. Nah, berarti itu temanya adalah manusia dengan alam sekitar. Yang keempat yaitu manusia dengan alam benda. Contohnya yang kita lukis yaitu misalnya ada tas, ada keramik, atau ada benda-benda lain, misalnya ada gelas. Nah, pokoknya yang kalian gambar itu adalah benda, berarti tema yang dibuat oleh kalian yaitu tema manusia dengan alam benda. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Contohnya, kita melukis tentang keadaan di pasar. Ada penjual, ada pembeli, ya, mereka melakukan transaksi jual beli di pasar. Nah, itu juga itu dikatakan sebagai manusia dengan aktivitasnya. Atau misalnya Ibu mengajar di kelas, kalian sebagai murid, Ibu sebagai pengajar, dan kalian dan kita adalah ada aktivitas yang kita lakukan bersama. Nah, itu juga temanya dikatakan sebagai manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam yaitu manusia dengan alam hayal. Contohnya kuda terbang. Ya, kalau di alam nyata kuda terbang kan tidak ada, tapi kalian menggambarkan kuda bersayap. Nah, berarti itu temanya adalah manusia dengan alam hayal. Lanjut dengan media seni lukis. Media seni lukis terdiri dari bahan, alat, dan teknik. Nah, bahan untuk melukis yaitu segala material yang dapat digunakan untuk kegiatan melukis. Nah, bahan melukis ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah cat atau tinta.
Nah, contohnya bisa kalian gunakan cat air, cat minyak, cat akrilik, dan tinta Tiongkok atau yang disebutnya dengan tinta Cina. Yang kedua adalah bidang lukis. Nah, bidang lukis contohnya yaitu kertas atau kanvas, bisa juga triplek, kaca, keramik, dan tembok. Ya, itu adalah bidang yang bisa kita gunakan untuk melukis. Selanjutnya alat. Alat untuk melukis adalah segala perkakas yang dapat digunakan dalam kegiatan melukis. Contohnya kuas cat air, kuas cat minyak, pisau palet, sprayer atau yang disebutnya pilok, dan easel. Easel itu adalah alat penyangga. Kalau sekarang itu terkenal tripod. Easel itu ada 3 kaki dan itu digunakan untuk menaruh media lukis ya, supaya kita melukisnya itu mudah ya dengan cara berdiri. Yang ketiga adalah teknik. Nah, teknik melukis adalah cara-cara yang digunakan untuk melukis. Teknik melukis ini terdiri dari yang pertama adalah akuarel atau disebutnya transparan. Apa itu teknik akuarel? Nah, teknik akuarel ini adalah kita melukis dengan menggunakan cat air, dan untuk penambahan airnya itu lebih banyak. Jadi kita menggunakan catnya itu agak sedikit encer ya, maka hasilnya juga akan transparan atau tembus pandang. Yang kedua yaitu teknik plakat atau menutup rata. Nah, teknik ini dalam penggunaan catnya yaitu ditambahkan airnya sedikit atau juga tidak menggunakan air, atau langsung saja dari cat langsung kita lukiskan pada media lukis. Yang ketiga adalah spray atau disemprot, misalnya pilok. Jadi kita menggambarnya langsung kita semprotkan piloknya itu ke media gambar. Nah, biasanya itu bisa menggunakan media tembok atau juga media lainnya. Yang keempat yaitu teknik pointillis atau yang disebutnya teknik titik-titik. Artinya kita menggunakan catnya itu tidak disapukan, tapi menggunakan titik-titik saja ya. Nah, kalau titik-titiknya banyak berarti itu tidak mendapatkan cahaya, tapi atau disebutnya gelap. Kalau misalnya titik-titiknya sedikit berarti itu terang. Nah, untuk mendapatkan gelap terangnya itu kita lihat dari titik-titiknya ya. Jadi kalau titik-titiknya banyak berarti gelap, titiknya sedikit berarti terang. Jadi tidak disapukan, melainkan dititik-titikkan. Yang kelima yaitu teknik tempera. Teknik tempera itu adalah kita membuat lukisan, tetapi lukisannya itu langsung menempel pada dinding arsitektur, atau lukisannya itu menyatu pada arsitektur. Untuk pelajaran seni lukis sampai di sini dulu. Dan untuk tugasnya menjelaskan tentang 1. Pengertian corak seni lukis representatif. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang corak seni lukis deformatif. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan tentang pengertian corak seni lukis abstrak. Ibu kira cukup sekian untuk pelajaran seni lukis. Nanti di lain waktu akan kita lanjutkan kembali sesuai dengan jadwal. Ibu kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.